Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa usikum bima jaa fi kitab rabbikum. Qala subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin ingkang kawula mulyakaken, para alim, para ulama, para ustad, para bapak, para ibu lan para sederek sedaya ingkang rawuh wonten ing pengajian Ahad pagi menika. Di antaranya Bapak Bupati dan Bapak Camat. Oh, enggak ada ya. Kalau begitu Al-Mukarram Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Isnen, karena beliau yang selalu menghubungi saya Pak untuk mengisi pengajian, jadi beliau adalah Menteri Perhubungan. Kita doakan semoga Bapak Kiai Isnen sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kerahmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bapak-bapak semua yang hadir di pengajian Ahad pagi Masjid Utsman bin Affan saat ini, semoga juga senantiasa memperoleh limpahan sehat, bergas, waras, duwe beras. Misal kon bojo maning ya esi trengginas. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan lagi di majelis yang mulia ini, di pengajian Ahad pagi Masjid Utsman bin Affan, tentu dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah kita juga selalu diringankan langkah-langkah kita untuk beramal soleh, khususnya dalam berthalabul ilmi kita pada pagi hari yang cerah ini, tanpa ada halangan-halangan yang berarti, sehingga itu semua adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa bagi kita semua. Maka dari itu para jamaah sekalian,
marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, mensyukurinya dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita, dan semoga keberkahan dan tambahan nikmat akan senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentu umatnya. Kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau, dan juga senantiasa mengharapkan daripada syafaat beliau kelak di akhirat. Maka para jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi khairu ummatin, menjadi orang-orang yang sebaik-baik umat, yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu menyuarakan kebenaran, selalu mengajak ke dalam hal-hal kebaikan, yang diiringi dengan tanhauna 'anil munkar, yang berusaha menghindarkan dan mencegah perbuatan-perbuatan keburukan dan juga kemaksiatan, yang di dalam jiwanya senantiasa tertanam tu'minuna billah, keimanan yang kuat dan mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang terbaik menurut versinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata versinya manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika baik menurut Allah, maka seluruh alam semesta, seluruh langit dan bumi akan turut pula mengatakan baik. Misalnya, mungkin kita dikatakan baik menurut suami atau istri kita, namun belum tentu oleh suami atau istri orang lain juga akan mengatakan yang demikian. Kadang-kadang kita malah sering terbalik ya Pak, terutama para suami. Untung nggak ada istri di sini. Kalau ada para istri harap hati-hati, ibu-ibu. Para suami itu kadang-kadang kalau ketemu istri orang lain itu ramah banget, senyum-senyum ya. Monggo jeng, monggo mbak, aduh pada tindak pundi kok meluas temen, dan lain-lain. Tapi kalau ketemu istri sendiri malah takon maring ngendiri kak, wanene golek dandan menor temen. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5 jam. Wis awan nggih. Sing kepenak nggih Macatonga, terus Medang, terus Wangsul. Setuju? Mantap. Jamaah yang berbahagia, karena ini waktunya terbatas, ya paling hanya sekitar 1 jam, setengah jam lebih ya. Kita ini sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal. Semua sudah tahu apa itu makna Rabiul Awal. Rabi' itu adalah musim semi, musim tumbuh atau musim yang subur, dan awal itu adalah pertama. Jadi arti daripada Rabiul Awal itu adalah
Secara bahasa artinya musim semi atau musim tumbuh yang pertama, atau bulan pertama yang subur. Maka zaman dahulu biasanya pada bulan-bulan Rabiul Awal itu sampai dengan Rabiul Akhir itu masa-masa bercocok tanam. Dan di bulan ini para jamaah sekalian, bulan Rabiul Awal itu banyak di antara kita yang memperingati hari kelahiran manusia yang agung, hari kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Yaitu siapa? Yaitu kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap pada hari kelahirannya itu beberapa kalangan memperingati. Mengapa? Karena beliau adalah merupakan sosok manusia yang paling sempurna. Saking sempurnanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita mau mencontohkan hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan apapun yang ada di dunia ini, semuanya ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang memiliki kepribadian itu paling lengkap. Jadi kepribadiannya Rasulullah itu sangat komplit ya, lengkap. Apapun yang akan kita contoh masalah kebaikan itu semuanya ada pada diri beliau. Maka pantaslah para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan uswah hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah taala menjadi contoh dan panutan yang paling baik, yang terbaik bagi umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dengan kepribadian yang paling lengkap, paling komplit. Lalu kemudian kita bertanya, buktinya apa? Nek paling lengkap, paling komplit. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya ini kan pedagang. Nah, Rasulullah juga seorang pedagang. Atau Pak Ustadz, saya itu jenderal. Wah, Rasulullah lebih dari jenderal ya, karena beliau memimpin perang. Pak Ustadz, saya ini politikus loh. Politikus. Nah, Rasulullah itu adalah diplomat yang paling ulung malah. Atau bahkan mungkin orang berkata, Pak Ustadz, saya ini adalah seorang da'i, seorang mubaligh, atau saya ini guru. Apalagi Rasulullah lebih dari seorang guru dan mubaligh. Ustadz, saya ini adalah kepala rumah tangga. Ya sama, Rasulullah juga punya anak dan istri. Jadi kita mau mencontohkan apa saja, semuanya itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka wajar bagi kita sebagai umatnya, Rasulullah Muhammad SAW dijadikan sebagai contoh, sebagai tauladan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai uswah hasanah, sebagai contoh atau tauladan yang terbaik dari yang paling baik untuk kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa yadzakarallaha katsira.
sungguh benar-benar pada diri Rasulullah itu terdapat contoh atau teladan yang terbaik untuk kita. Apabila kita betul-betul mengharap rahmat Allah, betul-betul mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian biasanya juga ada yang bertanya, mengapa sih kita harus wajib mencontoh Rasulullah? Atau mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menjadi suri tauladan bagi kita? Mengapa? Sebab para jamaah sekalian, Allah jadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang sama seperti kita. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia kan cocok nggih. Manusia disuruh nyontoh manusia. Manusia disuruh mentauladani manusia. Itu pas. Tapi kalau manusia disuruh mencontoh malaikat misalnya, kira-kira bisa nggak? Nggak bakal bisa. Orang matuk, orang apple to apple, cara kayak gue. Makanya Allah menyuruh kita dengan mengutus seorang Rasul sebagai seorang manusia, karena kita juga manusia. Walaupun manusianya itu kita dengan Rasulullah itu ada perbedaan, walaupun sama-sama manusia. Basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Maka kalau kita manusia kemudian disuruh mencontoh manusia, itu cocok, pas. Akan tetapi kalau manusia disuruh mencontoh malaikat, itu ya nggak mungkin bisa. Malaikat niku kan mboten butuh duit nggih. Malaikat butuh duit mboten? Mboten. Lah dewek mboten doyan malih, kemrokos ndean nggih. Malaikat nggih mboten tertarik sama lawan jenis, tidak bersuami atau tidak beristri. Makanya kalau kita disuruh mencontoh malaikat, ya jelas tidak mampu. Ada kesempatan korupsi, ya ganyang, sikat. Corna rakyat menderita, beli, pikirin amat. Bila perlu ya dana-dana bansos ya timbat gitu. Ada kesempatan di Rempang nggih. Panjenengan ngertos nggih Rempang nggih, Mbah? Rempang teng pundi, Mbah? Kulon terminal. Ada kesempatan di Rempang investasi bikin pabrik yang besar. Sikat saja. Penduduk yang sudah menempati berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah beranak pinak di situ, turun temurun, disuruh minggat. Makanya manusia kalau disuruh nyontoh malaikat itu nggak bakalan bisa. Atau juga manusia disuruh mencontoh jin atau iblis misalnya, juga nggak bisa. Apalagi ya manusia disuruh mencontoh binatang atau tumbuhan, nggak cocok. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menurunkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk contoh bagi manusia. Tapi Rasulullah bukan sembarang manusia, basyarun la kal basyar.
sisi manusianya atau sisi manusiawinya itu kita dengan Rasulullah sama dari sisi manusiawinya ya. Salah satu contoh misalnya kita meludah idoh ya. Maka Rasulullah juga meludah atau idoh. Tapi ludahnya Rasulullah itu beda dengan ludah kita gitu. Idohnya kita dengan Rasul itu berbeda. Bedanya di mana? Ludahnya Rasulullah itu bisa menjadi obat. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ya tersengat binatang apa? Kalajengking itu kan. Bingung Abu Bakar, sudah lemes. Baru kemudian berkata kepada Rasulullah, tersengat kalajengking. Lalu apa yang dilakukan Rasul? Kemudian Rasulullah itu mengambil ludahnya, kemudian ditempelkan pada lukanya Abu Bakar akibat gigitan kalajengking. Sembuh langsung seketika. Jajal nek jenengan. Itu di tempel nang luka-luka. Tambah korengan apa orang gitu. Itu bedanya. Atau yang lain, misalnya seperti ini keringetan gitu ya. Kita berkeringat, Rasul juga berkeringat. Kita keringetan, Rasulullah juga keringetan. Tapi keringatnya Rasulullah dengan kita berbeda. Keringatnya Rasulullah itu baunya apa? Bau wangi. Bahkan dalam hadis dikatakan bau minyak kasturi. Sekarang kene mungkin ya mambune kayak parfum Etin Egner gitu. Saking wanginya keringat Rasulullah itu ya ibarat laler itu aja nggak mau menclok gitu ya. Jadi kalau ada binatang itu nggak mau menempel di badan Rasulullah sekalipun Rasulullah itu dalam kondisi yang keringetan. Coba kalau kita keringetan itu dirubung laler malah ya, laler rubung, dirubung laler. Makanya karena wanginya keringatnya Rasulullah itu, Aisyah istri beliau itu sangat senang banget jika Rasulullah itu pulang dari berdagang. Karena pasti apa? Pasti Rasulullah itu ketika pulang berdagang itu pasti keringetan. Dan itu adalah saat-saat yang ditunggu oleh beliau, Aisyah. Rasul pulang ke rumah ditunggu oleh Aisyah, keringetan. Lalu apa? Keringatnya Rasulullah itu dilap oleh Aisyah, dicium oleh Aisyah. Baunya wangi. Maka ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu, para istri itu kalau suaminya pulang ke rumah bar macul apa bar ngapalah kerja bakti apa ngapa kan keringetan nggih. Nah niku dilap. Terus dicium. Malah gumoh ya Pak. Jadi itu ada perbedaan walaupun secara sisi manusiawinya sama. Tapi ada perbedaan. Maka basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Maka para jamaah sekalian, apa hikmah atau pelajaran yang seharusnya kita ambil di setiap kali kita mengenang, di setiap kali kita melewati hari kelahiran Rasulullah ini pada bulan Rabiul Awal, ketika banyak orang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil? Paling tidak ada 3 pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil para jamaah sekalian.
Yang pertama adalah dengan memperingati atau dengan mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan makin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kita melewati hari kelahiran Rasul itu kita makin mencintai Rasulullah, cintanya makin bertambah. Karena apa? Karena cintanya Rasulullah kepada kita itu luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada kita umatnya itu tidak ada duanya. Cintanya itu cinta yang melebihi sebagaimana kita mencintai orang lain. Tak ada duanya. Sabarnya Rasulullah kepada kita itu juga luar biasa. Tidak ada tanding kesabaran Rasulullah kepada kita. Maka dalam hadis yang masyhur disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini hadis yang membuktikan kesabaran Rasulullah ini. Kita semua sudah hafal. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Bagaimana Rasulullah mengatakan setiap daripada umatku nanti itu masuk surga. Coba. Pengorbanan Rasulullah yang luar biasa. Yang kelanjutannya adalah illaman aba. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Di sini para jamaah sekalian, Rasulullah itu menyebutnya ilaman aba, kecuali bagi yang enggan, sing bebah, sing urung gelem. Rasul bukan menyebut ilaman finar misalnya, kecuali sing mesti lubung neraka. Enggak seperti itu. Artinya Rasulullah masih menunggu pada kita sampai kapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun kita bertobat kepada Allah, sampai kapan kita mau kembali ke jalan Allah, maka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunggu sampai-sampai Rasulullah itu menunggu sampai turun temurun. Ora ramane ya anake muga-muga tobat, kan begitu? Ora ramane ya anake, ora ramane ora anake ya putune. Terus ditunggu sampai keturunan-keturunan yang berikutnya. Coba kalau kita Pak, kira-kira rela menunggu seperti itu atau tidak? Dalam hidup bermasyarakat kita kan sering menemui hal-hal seperti itu. Lah nek ramane kampret ya anaknya dari tukang copet, karena iwe wah bener ramane kampret ya anaknya tukang copet. Lah nek ramane tukang palakan ya anaknya mesti mengko dadi preman, kan begitu mesti. Bahkan kadang-kadang lah ramane bae penjahat ya anaknya mengko dadi kita nggak sabar itu. Padahal Rasulullah itu begitu sabar menunggu kita, menunggu sampai kapan kita bertobat, sampai kapan kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sabarnya Rasulullah kepada umatnya, ditunggu bahkan didoakan, ditunggu dan didoakan oleh Rasulullah semuanya untuk selamat masuk ke dalam surga. Jadi Bapak-Bapak sekalian, jangan kemudian underestimate dengan hari kelahiran Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia ini,
kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sabarnya Rasulullah kepada kita, begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Berbagai riwayat mengatakan seperti itu. Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tidak ada duanya. Bahkan sampai ketika Rasulullah itu sedang menghadapi sakaratul maut, apa yang dikatakan beliau? Ummati, ummati. Sudah mau sedo mawon nesi mikir umate. Jajal nak wong liya. Empuh mikir apa nggih? Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita juga semuanya nanti akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi itu yang pertama. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil ketika memperingati kelahiran Rasulullah, tentu kita makin tambah cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para jamaah sekalian, hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah adalah agar supaya kita itu banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan solawat sedina ping pira, Pak? Solawat 5 waktu. Ya pas sholat tok nggih. Ya atau solawat di luar sholat. Maka kita diharapkan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat niku ibadah bukan? Ibadah. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Zakat, infak, sedekah niku ibadah bukan? Ibadah. Zikir, doa, sholawat itu ibadah bukan? Ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah sholat, Allah sholat tidak? Halo? Halo? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sholat, Allah sholat tidak? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa Ramadan, Allah puasa tidak? Tidak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, itu Allah ikut bersolawat. Coba. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Coba, inilah kehebatannya di sini. Manakala Allah memerintahkan ibadah-ibadah lain, itu Allah tidak mengerjakan. Manakala Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allah ikut bersolawat. Jangan ngeremehin solawat, Pak. Ya tentu harus beda pemahaman ya. Solawat dengan solawatan itu kan berbeda. Kemarin ngaku kenjeringan, ya apa-apa aja nih daripada ngadiskotik ya. Jadi ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada Nabi, Allah juga ikut solawat. Inilah istimewanya para jamaah sekalian. Jangan sekali-kali kita meremehkan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan solawatnya cuma ketika dalam sholat,
Di luar sholat kita juga banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Bahkan dalam berdoa kepada Allah kita selalu mengawali dengan sholawat, bertawasul kepada Rasulullah. Itu sunnahnya begitu. Itu yang kedua para jamaah sekalian, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ngaruh kerungu sing terakhir kita langsung tangi. Semua ngantuk, kocokan terakhir gitu. Dalam maning billahi taufik wal hidayah. Tangi. Hikmah yang ketiga para jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dalam memperingati kelahiran Nabi adalah agar supaya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, diturunkan menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi kita, menjadi penyelamat bagi kita kelak di akhirat. Di samping juga bersyukur atas segala nikmat dan karunia. Bersyukur dengan sebenar-benarnya, bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Tidak hanya di mulut saja dalam bersyukur kepada Allah, tapi juga betul-betul tertanam dalam iman yang kuat, diucapkan dengan lisan dan juga dengan amal perbuatan. Jadi itulah para jamaah sekalian, 3 hikmah atau 3 pelajaran yang bisa kita ambil manakala kita senantiasa setiap tahun itu menghadapi atau memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bis jam 5.20, tadi katanya jam 5.21 ya Pak. Ya wis. Jangan ya siana maning tapi ya wis ora apa-apa. Demikianlah para jamaah sekalian, sebelum mungkin saya tutup pengajian Ahad pagi ini, barangkali ada yang bertanya. Monggo Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda sunnah berarti yang sunnah boleh beda sunnah artinya sunnah yang berarti tiba sunnah sekarang ini dan melakukan perbedaan Nabi yang tidak zamannya. Apa kamu Nabi? Yang kedua, kalimat ini saya pernah dengar kata tadi, man agama nurudi fakat asal-ini, paman asal-ini fakat ahabani, paman ahabani karena dan awan kemarin Biljan. Kedua, aktivitas beramal tidak tangga dan istighfar atau berilmu dan maka istighfar diidentikan berdasarkan ini. Jadi ittiba kepada Rasulullah atau muttaba'ah ini kan merupakan salah satu prasyarat bagi kita manakala ketika kita ingin amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal soleh kita itu sesungguhnya melewati 5 tahapan Pak. Tahapan yang terakhir itu qabul sama wusul. Qabul itu diterima, wusul itu sampai kepada Allah. Maka tadi dikatakan
kenapa kok kita harus ittiba' pada Rasulullah? Karena memang yang namanya ittiba' Rasulullah itu adalah merupakan salah satu syarat bagi kita manakala kita ingin amal ibadah kita itu tidak sia-sia, nyampe kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kan ikhlas, mukhlis. Sudah hafal semua lah, itu pelajaran umum gitu. Manakala amal kita ingin diterima oleh Allah, maka yang pertama adalah mukhlis. Mukhlis atau ikhlas. Ikhlas niku nopo? Ikhlas itu khalisul amal, amal yang murni, amal yang tidak dicampur-campur dengan yang lain. Itu khalisul amal, yang murni. Yang kedua baru ittiba' Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tadi pertanyaannya, apakah semuanya sunnah Rasulullah harus dicontoh? Karena ada yang mengatakan apa kowe nabi? Ya gampang pertanyaannya. Nanti kita jawab seperti itu. Karena aku ingin amalku tidak sia-sia di mata Allah, kan begitu. Ya mungkin ada sunnah-sunnah yang muakkadah, yang mendekati wajib. Ada sunnah-sunnah yang mungkin kita lakukan, ada juga yang tidak. Maka kembali pada diri kita, kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau persis plek sama ya kayaknya susah ya Mbak. Susah ya. Paling tidak ada prosesnya lah. Kita menginginkan bisa ittiba' kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang yang namanya muttaba'ah itu adalah salah satu prasyarat agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mbak. Oke. Man ata'ani dakhalal jannah. Demikian barangkali ada yang lain. Silahkan Ustadz Zainal mungkin mau nanya. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pengajian kita para jamaah sekalian dengan berdoa. Tentu doanya ini khusus ya, khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai saat sekarang ini sedang dalam kondisi yang luar biasa menderita. Dan tadi pun alhamdulillah di dalam sholat subuh kita melakukan kunut untuk mendoakan saudara-saudara kita. Maka kita akhiri pengajian kita pagi hari ini dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wal-ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihfadh masjidil aqsa wansur 'alal murabitina fi sahatihil mubarakah wa farrij 'an ahli Palestin wa aiqidil ummah min ghablatina an wajibi nusratihi ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah Masjidil Aqsa, lindungilah orang-orang yang ditempatkan dan bertahan di sana ya Allah, tempat yang penuh berkah ya Allah. Bebaskanlah rakyat Palestina ya Allah dari cengkeraman penjajah Israel, dan bangunkan umat ini ya Allah dari kelalaian akan kewajiban untuk mendukung Al-Aqsa ya Allah. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri, ya Allah, berikan kekuatan kepada para pejuang di Palestina ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadikan mereka yang telah berjuang melawan para Zionis Israel dan mereka yang wafat
menjadi syuhada ya Allah. Sekali lagi ampuni kami ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.